Podcast ceria, cerita suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast SD Negeri 01 Suak Lanjut. Nah, kali ini kita bersama orang yang tidak asing lagi di SD Negeri 01 Suak Lanjut. Yang kenal pasti sudah kenal, yang belum kenal mari kita kenalan. Oke, di sebelah saya ini adalah guru SD Negeri 01 yang akan memasuki masa-masa pensiun. Mari kita mengenang kenangan bersama Bu Ita. Oke. Terima kasih Bu Reta. Sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sirusita SPD. Lahir di Siak 9 Agustus 1964. Agama Islam. Pekerjaan saya adalah PNS guru SD Negeri 01 Siak. Saya sudah bersuami. Suami saya bernama Tengku Saiful. Pekerjaan adalah pensiunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, menjabat sebagai kepala bidang. Kemudian pernikahan saya itu dikaruniai oleh 4 orang anak dan 4 orang cucu. Anak pertama saya bernama Tengku Astuti Rahayu AMDK, sudah bersuami. Suaminya bernama Nugraha Sukma, sarjana hukum, mempunyai 2 orang anak perempuan. Kemudian Bu Reta, anak saya yang kedua bernama Tengku Widya Friska AMDK, lahir di Siak 1 Januari 1991. Pekerjaannya adalah sebagai tenaga honorer kebidanan di Pulauan Kerinci. Nama suaminya adalah Tengku Fadli, bekerja di PT RAPP Pulauan Kerinci. Pernikahannya dikurniai seorang anak laki-laki. Kemudian anak saya yang ketiga Bu Reta bernama Tengku Wahyu Gunawan, sarjana hukum. Pekerjaannya adalah sebagai tenaga honorer di Dispora Pekanbaru dan sebagai pelatih sepatu roda juga di sana. Gitu. Kemudian nama istrinya dia Andini Putri, sarjana hukum, bekerja sebagai tenaga honorer di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian anak saya yang keempat bernama Bribda Tengku Andito Wicaksono, lahir di Siak tanggal 21 Mei 2001. Pekerjaannya adalah sebagai anggota Polri atau polisi, bertugas di Pekanbaru, di Polda Pekanbaru sambil kuliah. Perlu saya ceritakan sedikit, anak saya yang keempat ini dia masuk menjadi anggota polisi dikarenakan memperoleh prestasi, yaitu medali perunggu di bidang olahraga sepatu roda di tahun 2002. Jadi dia masuk menjadi anggota Polri melalui jalur prestasi begitu. Dan sampai saat ini belum berkeluarga. Begitu. Masih bujang ya? Ya, begitulah bujang. Tadi setelah kita mendengar perkenalan dari Bu Ita,
Alhamdulillah beliau mempunyai 4 orang anak. Yang saya tangkap tadi sudah berhasil semua anaknya. Alhamdulillah. Karena itu menjadi bekal untuk beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan tadi juga mempunyai 4 orang cucu, 2 laki-laki 2 perempuan ya Bu? Iya benar. Betul sekali ya. Dan juga berarti masih di suasana ulang tahun Bu Ita juga nih sepertinya 9 Agustus ya. Kemarin tepat 60 ya? Iya 60 tahun. Ya, tepat 60 tahun. Sehat selalu, semangat selalu, pokoknya bahagialah di masa tua bersama suami, cucu dan anak-anak ya Bu Ita ya. Ya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya kemauan Bu Ita jadi guru ini apakah memang dari diri sendiri atau memang pas tamat kuliah, pas tamat sekolah itu memang wah saya nanti mau jadi guru, kuliahnya ambil jurusan guru atau seperti apa, atau dorongan dari orang tua atau seperti apa? Begini ceritanya Bu Rita, memang dari dalam diri saya bakat mendidik saya tuh, kata orang tua saya tuh sudah ada. Jadi saya pun berbicara sama orang tua saya bahwa saya ingin menjadi seorang guru. Kemudian ya dimotivasi juga oleh orang tua. Kata orang tua saya, kalau kamu mau jadi guru itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, karena di situ kamu adalah mendapat 2 hal. Satu, mendapat amal, yang kedua memperoleh penghasilan gaji begitu. Oke, berarti memang dari keinginan diri sendiri kita ya, didorong oleh orang tua gitu ya. Karena memang guru itu bukan suatu pekerjaan yang ibaratnya mudah-mudah, gampang atau sulit, enggak juga ya Bu Ita ya. Betul. Karena memang dari diri kita sendiri mendidik bukan satu, tapi banyak anak yang harus kita didik seperti itu. Benar-benar. Ya, oke. Berarti tahun berapa Bu Ita itu mulai mengajar sebagai guru? Ya, terima kasih. Sama diangkat itu ya? Ya, saya pertama diangkat menjadi guru tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1986 di desa Empang Pandan, nama SD-nya 012 Pangkalan Pisang. Kemudian kurang lebih 5 tahun saya berada di SD 12 Pangkalan Pisang. Saya pindah ke SD 029 Empang Pandan dikarenakan ikut suami. Bertugas di sana. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 11 tahun saya mengajar di SD 029 Empang Pandan. Saya pun pindah ke Siak karena ikut suami juga. Suami juga ya. Siak menjadi kabupaten, suami saya pindah kemari, ditarik ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Jadi saya ikut suami sampai saat ini ya Bu ya. Berarti 3 sekolah yang pernah Ibu tempuh ya Bu ya? Iya benar. Oke. Dari 3 sekolah tersebut pasti banyak perbedaan, dan ini yang Ibu Ita temui gitu ya secara umum gitu. Karena memang beberapa sekolah ini tempatnya pun berbeda, ada yang di kota, ada yang di kampung ya teman-teman. Jadi kita boleh tahu secara umum di setiap tempat yang pernah Bu Ita menjadi guru apa perbedaan secara umumnya. Ya, baiklah, terima kasih Bu Rita. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya di SD yang pertama saya ditempatkan, tempat tugaskan. Pertama yang saya lalui di sana adalah kendalanya dulu yang saya sebutkan. Perjalanan menuju ke desa tersebut itu berbukit-bukit, sangat tinggi. Kemudian jika hujan banjir, alat transportasi seperti mobil sulit untuk lewat di sana menuju ke tempat tersebut. Kemudian yang bisa melewati jalan itu adalah mobil Pertamina yang kalau dulu mereknya Artok. Itu katanya kalau dia naik ke tanjakan itu nggak bisa lari banyak, tetap kokoh. Itu saya menumpang ke sekolah, ke sekolah, menuju sekolah. Di sana di sekolah itu saya sampai ke sekolah dan di rumah guru. Saya lihat gedung sekolahnya masih berdinding papan.
Tetapi kalau perumahan guru memang semi permanen, tapi letaknya terpisah gitu Bu Reta dengan sekolah, kira-kira berjarak 50 kilometer, berjarak 50 ya, 50 meter gitu, 50 meter. Nah, saya tinggal di perumahan guru. Kemudian kalau penerangan ini listrik itu masih menggunakan tenaga diesel, hidup jam 6, matinya jam 10, paling lambat jam 10 malam. Jadi ini ada pengalaman Bu Reta yang saya ceritakan. Kalau pas banjir, pas hujan yang turun terus menerus, sekolahnya tidak banjir, tetapi perumahan guru yang saya tempati itu banjir sampai masuk ke dalam rumah. Sampai masuk ke dalam rumah. Pernah Bu Reta pada suatu malam ini di bulan puasa Ramadan, saya mau sahur. Karena di desa tuh tempatnya tuh dikelilingi oleh semak-semak. Karena memang rumahnya belum banyak juga ya waktu itu ya. Belum banyak. Jadi saya tuh kalau malam itu merasa agak sedikit seram, takut gitu ya. Takut karena gitu. Jadi pada suatu malam pas di bulan suci Ramadan itu saya mau sahur, bangun jam 3 pagi. Saya membuka pintu kamar, itu jarak antara meja makan dengan pintu kamar itu kurang lebih 3 meter. Begitu saya, kan kalau sudah mati lampu, kita menggunakan lampu telepon itu berbekakan itu dan berbekakan satu buah senter. Jadi pas saya mengeluarkan cahaya, lalu tiba-tiba di atas meja makan itu berdiri suatu benda mengarah ke saya. Saya pun terkejut, suatu buatnya apa gitu kan. Kemudian saya arahkan senter tersebut ke arah benda tersebut. Ternyata ular. Masya Allah. Ular berada di atas meja makan. Di bawahnya itu genangan air. Kalau itu kan di meja makan nggak kena air, ya di bawah air. Di bawah air ya. Karena kalau hujan banjir. Jadi saya berkata kepada ular tersebut, karena dia makhluk hidup juga kan. Hai ular, kamu juga makhluk ciptaan Tuhan. Saya juga mau menjalankan perintah Tuhan atau perintah Allah. Saya akan sahur di malam ini, tolong kamu keluar. Nah, saya masih ingat pesan orang tua, kalau ada ular, siramlah dengan garam. Kebetulan Bu Reta pintu rumah guru itu agak renggang, dan dari situ dia masuk dan keluar. Jadi saya memang di kamar itu sedia garam terus. Saya lempar garam itu ke arah pintu, kemudian saya arahkan sinar senter itu ke pintu, lalu dia perlahan-lahan turun Bu Reta. Seperti mengerti ya. Betul. Turun dia Bu Reta langsung keluar. Menuju keluar. Saya duduk di meja makan. Lanjutlah ya. Saya menangis Bu Reta. Karena memang posisi Bu Reta saat itu sendiri ya. Sendiri, belum keluarga. Masih gadis. Begitu gadis. Jadi saya pun sahur sambil makan tuh saya menangis. Sehingga air mata saya itu menetes di piring setelah saya makan itu. Terbayang oleh saya Bu Reta, orang tua saya jauh dari orang tua, mau curhat ke siapa. Dulu kan tak ada komunikasi seperti HP kan belum ada. Betul. Jadi hanya menangis yang bisa saya batuk. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi hanya menangislah sebagai curahan hati saya itu. Begitu. Karena mengenang kondisi itu ya. Seperti itu. Kemudian itu pengalaman saya di SD Pangkalan bisa. Kemudian kan saya pindah ke SD 029, ini juga punya cerita yang menarik. Di Empang Pandan itu sekolahnya sudah semi permanen, gurunya juga cukup. Tadinya guru belum saya singgung ya, tadi di Pangkalan Pisang kami ada 3 orang, termasuk kepala sekolah 4 orang. Jumlah kelasnya ada 6. Berarti kekurangan ya? Kekurangan guru, jumlah siswanya hanya kurang lebih 100. Jadi kami memegang 1 orang 2 kelas. Tetapi tempat tugas saya yang berikutnya di SD 029 Empang Pandan, di situ gedungnya permanen. Dan soalnya rumah guru juga permanen.
tapi saya tak tinggal di perumahan guru, saya tinggal di perumahan KUPT namanya, petugas transmigrasi. Di situ rumahnya agak lumayan nyaman dan penduduknya juga ramai, jadi nggak begitu tegang di situ. Tetapi agamanya juga ada bermacam itu, ada agama Islam, Kristen dan agama Islam dan Kristen saja. Kemudian masalah penerangan juga sama, hidup dan mati paling lambat masih bisa ya berarti ya. Kemudian masalah jalan juga masih yang dilalui seperti itu. Ini ada cerita menarik. Apa itu? Kita boleh diceritakan. Ya, karena lampu sudah mati jam 11 malam, itu kami jalani hari-hari. Tapi saya tidak merasa takut, nyaman karena ada suami di sisi saya. Kemudian pada suatu malam, ini anak saya yang nomor 1 yang bernama Ayu, dan lainnya Ayu, tidurnya terpisah dari kamar kami. Dia itu rajin dan hobi membaca di waktu subuh, itu dihidupkan sempat. Jadi karena lampunya gelap, hanya lampu teplok di kamar saya, jadi dia itu turun dari tempat tidur, dia terpisah kamarnya dengan saya. Dari tempat tidur itu dia merangkak mau menuju ke kamar saya karena hari gelap. Di waktu yang sama, ayahnya itu keluar dari kamar mandi. Mau masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar. Begitu ayahnya keluar, anak ini merangkak, disangkanya anak harimau. Jadi dia berbalik, langsung masuk ke kamar, tutup kunci. Saya bertanya, ada apa sih ya? Saya bilang, ada anak harimau bu. Gelap gitu ya posisinya kita ya. Ada, jadi saya pun heran kok masuk ke dalam. Jadi anak ini menjawab yang berada di luar, si Ayu tadi, karena dia dengarkan ini Ayu ya katanya. Saya pun apa namanya senyum dan tertawa. Itu akibat daripada gelap. Anak sendiri dikira dia. Setelah berada di SD 01, ini kan pengalaman di SD ya. Berada di SD 1, disinilah saya merasa aman dan nyaman. Perjalanan menuju ke sekolah mulus, bagus. Karena memang posisi sekolahnya juga udah di tingkat kabupaten. Itu ya Bu ya. Terus gedungnya bagus, muridnya banyak, gurunya cukup. Betul. Siswanya juga beragam macam agama. Bahkan saya senang loh Bu Deta, sekarang ini sekolah kita kan menjadi sekolah cagar budaya. Betul. Nah di situ saya merasa bangga. Saya berada di SD 01. Lanjut ya. Oke, sedikit tadi dari pengalaman Brita. Berarti pertama Brita menjadi guru, apakah itu udah langsung PNS? Begitu Bu Reta. Begitu ya? Saya nggak pernah honor. Masya Allah, luar biasa. Kalau memang rezeki, saya tamat tahun 85 langsung diangkat honor. Masya Allah, luar biasa. Oke, berarti untuk di SD terakhir ini SD 01 dan memang beliau juga akan pensiunnya di sini. Terakhirnya beliau mengabdi. Berapa lama Bu Ita mengajar di SD 01 Soelanjut ini? Ya kalau dihitung, tepatnya saya pindah kemari kan 4 Januari 2002 ya. Jadi kalau saya hitung sekitar kurang lebih 33 tahun bergerak. Tapi kalau dihitung masa kerja sebelumnya dengan SD terdahulu itu 38 tahun. Lama ya, luar biasa. Oke, baiklah. Ini di SD Negeri 01 ini merupakan SD terakhir persinggahan tempat mengabdi Bu Ita gitu ya Bu Ita ya. Karena memang pada bulan Agustus ini juga, akhir bulan ini juga Bu Ita sudah tidak mengajar lagi. Namun beliau bagaimanapun adalah seorang guru, meskipun sudah tidak mengajar seperti itu ya. Jadi selama pengalaman kita di SD Negeri 01 ini, apa yang menurut kita yang berkesan, baik dengan kepala sekolah? Tentu banyak kepala sekolah nih yang kita temui gitu ya kita ya. Kepala sekolah, guru, wali murid dan murid yang ada di SD Negeri 01. Boleh mau tahun ini, mau tahun kemarin, pokoknya selama kita di sini. Untuk mempersingkat waktu saya di tahun ini aja. Boleh, silakan. Saya akan pengalaman yang berkesan di selama berada di sekolah ini.
Pertama saya akan mengutarakan tentang kepala sekolah kita. Ya. Itu memimpin sekolah ini menuju ke yang lebih baik, itu yang pertama bisa saya peroleh. Kemudian selalu memberikan bimbingan arahan kepada kita semua guru. Ya. Kemudian selanjutnya tanggap terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian senantiasa membina hubungan baik Ya. antara pihak sekolah dengan masyarakat. Yang paling penting ya, Bu, ya. Ya, untuk mencapai cita-cita sekolah yang lebih efisien dan efektif. Ya, gitu. Kemudian kepada guru, rekan kerja yang baik, satu tim yang luar biasa, yang mampu dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Oke. Nah, kemudian terhadap wali murid itu sangat mendukung apapun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau di sekolah. Kemudian tentang muridnya itu sangat sopan, kemudian sangat santun, Ya. ramah, kemudian hidup rukun, baik di kelas maupun di luar kelas, Ya. meskipun mereka berbeda agama dan suku itu. Nah, kemudian semangat dan antusias dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ya. Berarti itulah tadi kesan Bu Ita ya, Ya. pada sekolah, Benar. pihak yang terlibat di dalamnya. Ya. Oke, ini ada satu lagi. Jadi karena memang Bu Ita ini mau pensiun, ya harapan. Tapi tunggu, sebelum harapan kita tanya dulu. Bu Ita ini merupakan salah satu guru terbaik di SD Negeri 01. Guru terdisiplin, pokoknya beliau adalah bisa menjadi panutan untuk teman-teman guru-guru yang lain gitu. Itu gimana pendapat Bu Ita? Menurut saya, Bu Reta, saya tidak merasa yang seperti yang Ibu Reta utarakan, tetapi itu kan penilaian dari rekan-rekan guru. Ya. Saya nggak merasa diri saya itu sebagai contoh orang yang sangat disiplin, orang yang sangat hebat, ataupun yang lain-lainnya. Saya tidak merasa seperti itu. Yang saya buat itu seikhlas yang ada di hati saya. Ya. Kemudian saya bekerja dengan hati yang tulus, Ya. mendidik dan mengajar siswa dengan baik. Betul. Oke, seperti itu berarti itulah teori-teori yang kita terapkan ya, Ya. di kehidupan sehari-hari seperti itu. Dengan keikhlasan, karena Ya. kalau bagaimanapun di sini tempat kerja kita seperti itu ya, Bita ya. Ya, benar. Sedikit banyak makan minum kita di sini seperti itu ya, Bita ya. Oke, berarti selanjutnya harapan untuk sekolah. Nih harapan terakhir nih. Ya. Karena besok kita nggak ada masuk lagi nih ke sekolah gitu. Jadi harapannya apa gitu? Harapan saya pada sekolah ini, terutama pada ibu kepala sekolah, Ibu Ajang Mandela Yanti, semakin sukses, Amin. makin maju, Amin. semangat, kemudian lebih berprestasi ke depannya. Oke. Kemudian kepada rekan-rekan guru, termasuk Bu Reta, Ya. ya, adalah bapak ibu guru yang hebat, tetap semangat, kemudian penuh ikhlas Ya. dan sabar Amin. Insya Allah. dalam mendidik dan mengajar putra-putri kita, karena siswa kita itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Yang ada yang perlu diingat Bu Reta, Apa itu kita? jadilah guru yang selalu dicintai dan disayangi siswa. Kemudian mendidik dan mengajar itu adalah merupakan ladang amal Yang amal yang ya. tak bisa terukur oleh apapun. Iya, begitu. Oke, berarti itu harapan dari Bu Ita. Kami juga mendoakan Bu Ita sehat selalu dan dengan umur yang diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat, bahagia. Pokoknya semua yang telah Bu Ita berikan kepada sekolah ini menjadi amal untuk kita, Amin ya Allah. baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami pun
seandainya apa-apa hal nanti mungkin kami masih bisa bertanya dengan kita, tidak menutup kemungkinan masih belajar dengan kita seperti itu ya kita ya. Alhamdulillah kalau masih bisa mempercayai saya dengan lapang dada dan hati terbuka, saya mempersilahkan. Baiklah, berarti rencana untuk hari tua setelah pensiun apa nih? Apakah kita mau apa gitu? Ada? Iya, memang di luar konsep ini. Apa gitu? Apa tuh? Mau jualan lontong atau mana? Ini Iya, pertanyaan maksudnya apa yang akan kita lakukan setelah pensiun ini nanti mengisi hari-hari? mengisi hari-hari Iya. waktu luang. Tentunya saya memiliki banyak waktu untuk keluarga. Ya, oke. Kemudian di masa pensiun ini saya sudah berniat di hati kecil saya. Ini berniat ya. Iya. Nanti menurut Tuhan Betul. berdoa. Saya akan meningkatkan amal saya bukan saya akhirat. Kemudian ya pokoknya saya meningkatkan badan saya menuju ya menuju akhirat. Oke. Panggilan. Jadi ibadah tadi itu ya teman-teman ya, nggak harus tua. Jadi kita orang muda pun itu harus ya kita ya, Ya, betul. harus selalu meningkat dan mendekatkan kepada Allah. Ya, seperti itu. ya betul. Ya, terima kasih kepada Bu Ita untuk waktu hari ini. Terima kasih banyak ilmu dan banyak pesan-pesan selama berada di SD Negeri 01. Ya. Saya selaku pembawa acara pada acara kali ini, tak tahu lah acara apa ini namanya. Bincang-bincang aja. Bincang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Ita. Ya, Maaf lahir dan batin. sama-sama Bu Rita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebih 33 tahun ibu mendidik dan mengajar di sekolah ini. Ini tibalah saatnya ibu membuka babak baru, yaitu dengan pensiun. Pensiun itu apa? Anak-anak ibu mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Ibu akan mengatakan pada kalian bahwa pensiun itu adalah berusia 60 tahun itu sudah tidak mengajar lagi ya nak. Kemudian selama kurang lebih 33 tahun itu ibu mengajar di sini. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ibu ajar. Coba tunjuk tangan yang pernah ibu mengajar, Bu Ita mengajar kalian. Coba tunjuk tangan. Ya, makasih. Baik yang pernah ibu ajar maupun yang tidak pernah ibu mengajar kalian, bahwa guru di sini adalah semua gurumu, iya nak? Iya, apalagi yang pernah ibu ajar. Terima kasih atas jasa-jasamu Bu Ita. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.